Ya, Batak. Lintas mazhab juga, 4 mazhab. Gitu Ustaz tadi. Lanjut. Saya kira gini ya Teyung ya, kadang kan kita memang karena adanya kedekatan dalam satu kelompok membuat kita menjadi tidak objektif. Itu ini ya lumrah lah ya. Nah, buat orang-orang yang punya kemampuan dan pengetahuan, kan mereka bisa mencari second opinion ya, atau mencari data-data baik terkait kitab-kitabnya, terkait sejarahnya, dan lain sebagainya. Nah, dari situ nanti bisa kita bersikap lebih objektif. Katakanlah dalam sejarahnya nih, Muhammad bin Abdul Wahab dikatakan begini-begini dari sisi para mufti nih. Nah, mereka kan menyangka loh itu karena mereka para mufti ini memusuhi Muhammad bin Abdul Wahab gitu. Nah, kita tarik lagi kepada sejarah-sejarah yang ditulis oleh orang-orang non-Muslim, sejarawan, historian gitu loh, yang memang berkutat dalam sejarah Timur Tengah. Dari situ nanti kita bisa ini kok bisa lebih arif menyikapi. Nah, perkaranya ini kan menjadi ruwet karena kawan-kawan Wahabi ini menolak semua kisah, buku-buku sejarah, bahkan dari ulama-ulama sekelas mufti di masa hidupnya Muhammad bin Abdul Wahab gitu. Dan jawabannya pun tidak rasional, lebih kepada ini kelompok, kedekatan pada kelompok gitu. Agak sulit akhirnya kan untuk mendiskusikan hal yang demikian. Ada retensi gitu loh. Ada retensi, ada penolakan ya. Iya, padahal itu kita mengambil tidak hanya dari para mufti. Kalau kita kan sebenarnya lebih lebih apa istilahnya mengambil dari yang memang orang-orang Islam karena kita bisa ukur kesikohannya, kejujurannya dan lain sebagainya. Manalah mungkin seorang ulama diangkat menjadi mufti di Mekah kalau dia tidak bukan orang yang jujur kan gitu toh, menggunakan standar ukuran Islam ya. Oke, tolak ukurnya begitu. Izin ini mungkin ini lompat. Syekh Abdul Aziz bin Bas itu, koreksi jika saya salah, pernah jadi mufti nggak sih? Atau mufti beliau atau gimana? Gini kan, kalau tentang sebentar. Dia sekarang kan mufti. Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Utsaimin. Pernah mufti ya berarti ya? Pernah. Fatwanya kontradiksi sekali, kontradiktif dengan kitab dan Quran, dengan kaidah fikih sendiri. Wah ngeri ini kalau mau kita betul-betul mau membedah ya, mau membedah fatwa-fatwa mereka, itu boleh katakan ya, hampir seluruhnya itu malah bertabrakan. Kalau tidak percaya kita nanti bisa itu. Berarti kalau memang dia sempat jadi mufti, Syekh Abdul Aziz bin Bas kan, bukankah memang dia condong dengan Muhammad? Ini. Oh, Jam 2 ada kan? Jam 2 ada kan? Iya itu tadi pertanyaannya. Kalau memang dia sempat jadi mufti, bukankah dia condong dengan Muhammad bin Abdul Wahab? Ini Cahyuk, kalau Lantas salahnya di mana? gini, kalau antum mau disiplin ilmu fikih ya, kalau mau tahu disiplin ilmu fikih syarat untuk menjadi mufti itu apa saja? Apa saja harus mempunyai, termasuk begini, orang yang tidak bisa ilmu kalam itu belum tidak bisa, memang tidak dijamin untuk menjadi mufti, karena ilmu kalam itu menjelaskan kalimat dan semuanya untuk mengakali hukum-hukum yang ada. Itu perlu ilmu kalam loh, walaupun fikih itu perlu ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu kan dipandang sesat oleh kalian, sedangkan untuk menggali Al-Quran ya itu perlu ilmu kalam, sehingga nanti tercetusnya satu hukum. Contoh begini ya, rokok itu hukumnya istihadi. Kalau sudah istihadi itu nggak bisa ditabdi, kondisional. Saya boleh mengambil haram,
Saya boleh mengambil makro kondisional. Lanjut di sini sudah mulai musik. Lanjut. Jadi gitu tadi pertanyaan saya. Izin nambahi Ustaz. Aziz bin Bas kan Iya. Oke. Ya, saya bin Bas, saya Utsaimin itu pernah jadi mufti di Saudi, bener tuh. Cuman beberapa fatwanya itu, atau kalau kita baca kitab-kitab yang beliau tulis, syarah-syarahnya itu, beberapa itu menyelisih di akidah Tuhawiyah yang disyarah oleh Syekh Utsaimin akan berbeda dengan akidah Tuhawiyah yang disyarah oleh ulama di zaman Turki Utsmani seperti Imam Al-Babirti gitu. Berbeda gitu. Padahal akidah Tuhawiyah itu adalah pokoknya akidah Maturidiyah. Nah, jadi kalau orang-orang Maturidiyah pasti itu belajar akidah Tuhawiyah. Gitu. Tapi disyarah oleh orang-orang Maturidi. Akan sama, mirip banget dengan orang Asy'ariyah. Tapi ketika akidah Tuhawiyah itu disyarah oleh orang-orang itu Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas dan kelompok mereka itu akan berbeda berbalik gitu. Contoh ya, di akidah Tuhawiyah itu tertera innallaha munazzahun an jihati sit. Allah itu terbebas dari 6 arah itu. Jadi Allah tidak bisa disifati dengan arah atas, arah bawah, arah kanan, arah kiri. Itu enggak bisa. Itu arah depan, arah belakang enggak bisa. Itu akidah Tuhawiyah. Tapi sama siapa nih? Mereka berdua ini ulama Salafi, ini ulama Wahabi ya, itu dipelencengkan maknanya bahwa Allah mempunyai jihah, mempunyai arah atas kan gitu. Coba gitulah salah satunya yang aneh itu dalam mereka menyelisihi ulama sebelumnya, ulama salaf sebelumnya. Begitu teh. Oke. Sebagai orang awam ya, kembali lagi ini nalar saya sebagai orang awam. Mungkin mengapa beliau-beliau tersebut mengatakan, karena secara nalar juga kan kegambar Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ala. Iya kan? Di mana Allah fis sama. Itu sih. Coba silakan dibantah lagi. Begini saja. Nah, ini coba periksa kitab-kitab salaf. Kitab-kitab salaf ada nggak yang berfatwa atau menulis kitab sama dengan kitab-kitab kalian? Nggak ada. Kalau nanti kamu mempermasalahkan Allah, saya kasih kamu summa stawa. Kemudian Allah bersemayam. Kalau Allah kamu kaitkan dengan kata kemudian, ini parah. Berarti Allah akan ada umur. Akan ada umur nanti. Umur Allah berapa sehingga tunduk dengan kata summa. Dia kan nggak menyatakan 12 imam. Ayat mutasabihah itu jangan dipreteli. Tundukkan akal kita dengan dalil nakli. Tunduk, sudah ayatnya seperti itu, jangan dimanai, jangan dituntut Allah harus begini, ini harus begini, jangan. Kalau kamu mempermasalahkan Allah, kami permasalahkan summa. Wah, ini parah. Allah kok kemudian baru bersemayam. Kan gitu ya, dulu kemana nggak bersemayam? Kalau fisama Ustaz? Kalau fisama, kalau menurut gramatika itu malah di dalam, bukan di atasnya.
berarti Allah di dalam langit. Jadi yang kamu harus pelajari, Aswaja tidak pernah menolak ayat kitab satupun, ayat Quran satupun. Hanya tidak berani memberi makna dalam ayat-ayat mutasyabihat. Serahkan maknanya kepada Allah. Adapun takwil itu jalan selamat untuk masa kini. Kalau tidak mau, nanti bukalah kitab-kitab ulama yang terdahulu ya. Jangan yang versi Salafi Wahabi. Ini demi sudah dari hati ke hati. Kalau Berarti ya betul. Berarti kalau dibilang Aina Allah fis sama, di mana Allah, artinya apa selanjutnya itu? Aina Allah fis sama itu hadisnya mutawari. Yang paling betul sekali ketika Rasul ditanya Aina Allah, itu malah jawabnya idza sa'alaka ani ibadi fa ini qori. Itu ada di kitab saya di tempat kerja saya. Jibuda wa tadai dada. Itu untuk memesongkan perkataan itu. Mustajibuli. Perkataan Aina Allah. Oke, katakanlah Anda mengatakan Aina Allah fis sama itu, tapi kalau diartikan Aina Allah fis sama, gimana berarti? Jawab. Di mana Allah di langit gitu? Maksudnya enggak apa-apa, diskusi aja. Di mana Allah di langit? Boleh anda tanya? Ini saat apa nih? Betul, begitu ya maksudnya. Gini saat misalnya Allah fis sama, Allah di langit. Innallaha 'alal arsy. Itu kan keterangan tuh begini. Innallaha 'alal arsy bila kaifin wala haddin. Sesungguhnya Allah itu di atas arsy tanpa takyif dan tanpa had, tanpa batasan. Itu maksud bila kaifin wala haddin itu sebetulnya itu tanpa makna. Karena Allah di atas arsy tanpa batasan tuh bagaimana? Kan tidak ada tuh. Artinya bukan Allah di atas, gitu loh. Kalau Allah di atas arsy berarti arsy kan batasan. Arsy itu kan makhluk. Setiap makhluk kan punya batasan. Ya kan? Artinya Allah itu lebih kecil daripada arsy karena Allah berada di atas arsy. Padahal berarti itu menyelisihi Allah, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kan itu. Nah, kemudian menyelisihi bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'un. Gitu. Allah itu tidak serupa dengan apapun makhluk. Gitu. Lafaz Allah itu harus gimana Zat? Oke, gini. Ketika kamu ditanya Allah di mana, kan gitu ya. Adanya Allah, ini sesuai hadis ya, karena Allah walam yakun syai'un. Adanya Allah itu tanpa adanya sesuatu. Dulu, kini, dan selamanya, tanpa ada intikal dan tahawul. Begitu, Tahyung. Betul Pak, betul. Maksudnya gini Tahyung. Nah, Allah itu ada sebelum makhluknya. Saat ini Allah itu ada juga sebagaimana Allah itu ada sebelum makhluknya. Paham nih Tahyung? Tidak berubah, Allah tidak berubah dan tidak berpindah begitu. Sebelum ada makhluk dan sesudah ada makhluk, ya Allah seperti itu. Sebelum ada arsy dan sudah ada arsy, ya Allah seperti itu. Paham nih? Paham. Nah, gitu. Iya, paham. Kemudian sikap kita kepada ayat mutasyabihat itu para ulama sudah membatasi, memberikan jalur memahaminya, yaitu tafwidul makna, itu tidak memberikan makna. Itu siapa yang memberikan nasihat itu? Salah satunya adalah tabi'in. Itu walaysa li ahadin ayyifassirahu bil arabiyati wala bil farisiyah, dan tidak boleh satu orang pun itu memberikan makna baik dengan makna bahasa Arab atau bahasa Farisiyah, bahasa Parsi. Itu untuk orang awam supaya tidak
liar memahami ayat-ayat mutasyabihat gitu. Nanti kalau liar memberikan makna Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya ini, kan mirip banget dengan makhluknya bagi orang awam ya, orang awam nih. Maka Imam Ghazali kan menulis di dalam kitabnya Iljamul Awam, pakai lafaz awam juga Iljamul Awam. Ada 7 cara itu memahami ayat mutasyabihat. Salah satunya itu tidak boleh mengartikan lafaz-lafaz ayat mutasyabihat ke dalam bahasa selain bahasa Arab. Alasannya apa? Alasannya bahasa di luar Arab memahami lafaz-lafaz Arab itu Tapi begini, salah Pak. satunya. Pemahaman awam saya berpikir begini, kalau ada yang ya Suaranya barusan putus-putus ya Ustaz Farid. ya kalau ada yang mudah dipahami. Putus-putus. Terakhir tadi ada putus-putus dikit. Anda dengar semua, Ustaz. Anda dengar semua. Jadi kalau ada yang mudah dipahami, ya seperti dibilang Aina Allah fis sama. Secara nalar langit itu di mana, kan nalar berpikir langit di mana. Ya kan begitu, Ustaz. Iya, Saya kalau sesimpel itu sebenarnya. Gitu. benar kalau makanya ayat-ayat mutasyabihat itu sebenarnya ya Tahyung ya, ayat-ayat mutasyabihat itu tidak bisa dibahas oleh orang awam, tapi dibahas oleh orang-orang ahlul ilm gitu. Kenapa? Karena kan warasikhina fil ilmi yaquluna amanna bihi itu kan. Orang-orang yang yakin kepada Allah itu hanya cukup berkata aman, kita beriman pada Allah. Warasikhuna fil ilmi itu. Jadi orang awam itu sebetulnya ke dalam berislam itu, orang awam itu cukup meyakini Allah itu ada, wajib diibadahi dan tidak bermaksiat. Wah, itu sudah masuk surga gitu. Tidak perlu mengetahui Allah bagaimana gitu, tidak perlu memahami ayat mutasyabihat lah gitu. Cukup memahami ayat-ayat muhkamat gitu cukup. Oke, selesai. Anggap Karena aja. tadi itu orang awam. Ya, oke, selesai. Enough. Masuk ke konteks judulnya Wahabi Kilabun Nar. Ini maksudnya gimana? Itu gini, Wahabi yang hulu itu. Kan ada Wahabi yang Kebetulan hulu. kan Anda sudah tahu semua lah ya. Saya kan di pihak mana ya. Ya, siap. Tapi begini, Apa ini Wahabi Kilabun Nar? Ini maksudnya saya apa? closing dulu tentang tadi ya, perkataannya tadi itu saya closing begini. Kalau ingin mengatakan Allah fisama, Allah alal aras, ini jangan diletakkan Allah pada jarak, tapi akan pada derajat dan kemuliaan. Ini sah, iman kita sah, kamil, sempurna. Itu ya, Tahyung ya. Ya, Anda Tanya silakan Allah, silakan Allah, seperti itu. Tapi saya punya keyakinan Ar-Rahman al-Arsy istawa, Aina Allah fis sama. Itu saya punya keyakinan. Itu aja, Ustaz. Lah iya, keyakinan itu sama sebenarnya. Tapi jangan pernah mengatakan bahwa fisama atau alal aras ini pada makan, pada tempat. Ini salah nanti kalau mengatakan Allah pada tempat. Tapi di situ makanah akan kemuliaannya, akan darjahnya, ketinggiannya, keulunya. Itu boleh. Jadi pembeda antara Wahabi dengan kita itu pada sisi situ. Ya ini terserah sama kamu, nanti saya kembalikan kepada kamu. Silahkan kamu mau mempercayai, mau pegang akidahmu, ya itu memang akidahmu. Tapi tidak ada salaf yang seperti itu ya. Mengatakan Allah ada pada jarak dan tempat, ini salah. Nah, salah ini, menyelihi salaf. Jadi silahkan kamu berpegang pada itu, tapi jangan dinisbatkan itu pegangan salah. Kalau tidak percaya nanti kita berhujah bagi kita. Nah terus kemudian ketika mengatakan Wahabi Kilabun Nar, itu Oke, terpantik masuk ke poin. daripada kalau Wahabi Kilabun Nar. Kalau kita mengacu pada tafsir Sawi, siapakah Khawarij di zaman ini, maka kamu akan melihat bahwa merekalah Wahabi. Lawa Khawarij itu Kilabun Nar, ya Wahabi itu Kilabun Nar. Ini Wahabi yang ekstrim.
Iya, Seperti Wahabi yang kemarin mana? kita melihat. Bahkan profil saya sudah ganti atas dasar permintaan Ustadz Abata. Nama saya Iya, juga saya ganti sebentar. menjadi bukan kesesat Sebentar. tapi pitehi. Sebentar. Kita tidak nafikan ya. Kalau kamu memasuki Wahabi secara kafah, itu kamu harus mengkafirkan kami. Kamu harus mengkafirkan kami kalau kamu membaca kitabmu secara kafah. Kita tidak menutup mata loh. Ulama-ulama kamu itu membuat list siapakah mereka yang termasuk golongan musyrikin. Ya termasuk Imam Suyuti, Imam Jurjani, penulis Nahwu itu loh dikafirkan. Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus kami harus membalas apa? Orang sealim alama seperti itu, Imam Suyuti, Masya Allah sekali ya, Imam Nawawi, itu dikafirkan semua. Dikafirkan semua tanpa terkecuali. Lah seandainya kok antum tidak seperti itu artinya antum belum memasuki Wahabi secara kafah. Oke, diterima. Siap. Berarti Wahabi Kilabunar yang mana nih? Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi yang lain? Muhammad bin Abdul Wahab. Berkelakuan seperti itu. Yang berkelakuan seperti itu secara global ya. Ini jangan takyin satu nama saja. Ya. Yang berkelakuan seperti itu kan banyak ya. Iya benar. Banyak. Ini di Malaysia ini sedang dijadwalkan mubahalah lagi. Mubahalah siapa yang kafir nanti. Itu baru dijadwalkan kapan itu di Malaysia Utara. Kalau kemarin itu kita terjadi melihat di Arab. Terus kemarin kalau kamu berselancar lebih jauh, itu akan mendapati bahwa hal Asy'ariyah Islam, apakah Asy'ariyah itu Islam? Itu komal-komal judulnya seperti itu banyak Tahyun dari kaum-kaum Wahabi Tahyun. Jadi ya minta maaf kalau kamu termantik dengan judul di atas, karena yang dilakukan hostnya ini kan sebenarnya skala besar menjawab mereka yang sudah kafah menjadi Wahabi ya. Kalau yang belum kafah ya memang itu seperti kadang-kadang ada yang malu-malu untuk mengatakan kami sesat. Gitu ya. Iya. Oke. Ajarannya Wahabi itu yang murni itu memang mengkafirkan orang di luarnya. Yang murni ya kalau kita baca kitab-kitabnya asli deh. Dari Muhammad Abdul Wahab dan pengikut di awal itu begitu. Setelah kerajaan Saudi berdiri, kemudian Ikhwanul Muslimin masuk ke situ, mulai berubah gitu. Karena Ikhwanul Muslimin kan dari Mesir tuh, dari Mesir, kemudian dia nggak sering memprotes pemimpinnya di Mesir, diusir lah, lalu lari dilindungi sama Saudi. Di situ Bang Jo, mereka jadi itu aku ini Bang Jo, moderator Iya Bang nih, Jo di aku sini. nih, aku mau ganti nggak iso ini HP-nya, nggak tahu panas banget ini HP-nya. Barangkali ada yang bisa ganti besarin Habib tuh, nggak dari tadi aku mau ganti posisi juga nggak bisa ini, nggak tahu ini sinyalnya atau Ini di dalam kitabnya Khalid ya. Khalid bin Ali Al-Ghamidi dalam Nawaqidul Islam, dia menyebutkan bahwa Imam Suyuti dia itu disebutkan bahwa Imam Suyuti ini sebagai orang yang kafir, waridatihi, dan murtadnya dia Imam Suyuti, wal billah, bahwa min a'immati asyirik, dan dia itu salah satu daripada imam kesyirikan. Ini kitabnya ulama Wahabi ini, seorang doktor. Mereka mengkafirkan di Nawaqidul Islam syarahnya ya. Syarahnya dari kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab disyarah oleh Khalid bin Ali Al-Ghamidi. Terus dia lagi bilang apa ya? Solidul Isyar-Desari ya. Banyak nama-nama ulama, di antaranya Ibn Hajar Al-Haythami ya, wa Sya'rani, wa Ibn Hajar Al-Haythami, terus wa Sya'rani ya, semua dikafirin banyak. Imam Nawawi nanti ada dibilang kafir.
Kafir. Gak bisa sama. Ini nggak main-main ini. Aduh, kok macet-macet ya sinyalnya nih. Iya, Beb, makanya saya besarin nggak bisa loh. Ini Ini Ison. aman, Bib. Yang macet itu dari Bang Jo, Bib. Oh, Oke, dari Habib. Imam Oke, Imam oke. Ali Afi'i. Kita ada datanya semua, Bang Tehyo. Oke, Habib. Oke. Al-Jurjani dan sebagainya. Ustadz Abata atau Habib 151. Ini mungkin pertanyaannya agak ngaco atau bagaimana. Yang selevel Muhammad bin Abdul Wahab atau sezaman siapa? Itu Asawi, Imam Sawi. Imam Imam Asawi. Sawi. Imam Sawi. Dan gurunya Ini lagi Muhammad bin nih. Abdul Wahab itu gurunya. Ayo. Ini buat Bang Tahyung, dengerin ya. Ini hadis Nabi ya. Anfulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, punya dibesarin bisa nggak? Al khawarij kilabun nar. Khawarij itu anjing-anjing neraka. Nabi yang bilang. Nah, sekarang khawarij di zaman sekarang ini siapa? Kata Imam Ahmad As-Sawi yang hidup sezaman dengan Muhammad bin Abdul Wahab bilang bahwa khawarij di zaman sekarang yang perilakunya sama dengan khawarij, suka membelintir ayat Al-Quran. Harus dikasih waktu host biar nggak Ya, debat. mungkin itu yang terjadi seperti khawarij zaman dahulu ada di zaman sekarang, yaitu kaum yang dipanggil dengan gelaran Al-Wahabiyah yang berada di Hijaz. Nih aneh tunjukin nih tafsir Asawi, Imam Ahmad Sawi ngomong begitu, aneh tunjukin. Tapi yang paling tidak nih sekarang hadis Nabi ya, bilang bahwa khawarij itu kilabunar, anjing-anjing neraka. Bentar lagi aneh tunjukin perkataan Imam Asawi. Imam Asawi ini hidup sezaman. Waktu Muhammad bin Abdul Wahab meninggal, beliau umur 31 tahun. Kita Saya nggak bisa nih, Habib nih. Kenapa? Nggak bisa dibesarin tuh, Beb. Ini kok nggak bisa dibesarin ini. Sudah Bang Jo. Udah segini udah kelihatan, udah enak segini. Nah ini sekarang aneh tunjukin Imam Ahmad Sawi bilang apa nih, sebentar. Begitu ya. Coba ditunjukkan Habib 151. Nah, itu di VTR ini juga udah ada kok itu, Bang Teyung. Gitu ya. Berarti poinnya itu ya. Itu dari lintas mazhab, bahkan dari gurunya sendiri mengatakan demikian. Sebenarnya begini Bang Tayu ya. Artinya begini. Kami ini sebenarnya bukan ranah kebencian saja. Kami itu dari tadi itu kalau bicara tasamuh itu Aswaja paling tasamuh. Aswaja itu tasamuh sekali. Tidak mau mengusik kalau tidak diusik. Kalau kamu mau lihat ya, itu Aswaja itu mau berdampingan dengan siapa saja. Mau berdampingan dengan siapa saja. Kalau mau tahu itu, kalau tentang ini ya. Lah ini yang menjadi masalah itu kan seperti awal tadi. Mengapa kita itu mengcounter Muhammad bin Abdul Wahab? Karena dari kelompok itu membatalkan ijma kaum muslimin yang sudah ada. Sudah dibatalkan, kami dikafirin lagi. Diserang lagi. Nah gitu. Tapi Ustadz, Muhammad bin Abdul Wahab membatalkan. Ada hujah atasnya. Oh ya betul. Kalau bicara soal hujah ya, kamu tanya ya, semua ajaran sesat itu nanti dalilnya Quran hadis. Semua ajaran sesat itu nggak ada yang tidak memakai Quran hadis. Mau baik kamu dari tasawufnya yang menyimpang, mau dari Lia Eden, Mama Gufron, semua pakai Quran hadis, semua pakai hujah, nggak ada yang tidak pakai hujah. Kamu pergi ke romnya Ibnu Syihab ya, Ibnu Syihab itu ketika mengatakan sahabat demikian, itu Quran hadis semua. Saya garanti kalau Wahabi awam itu masuk ke roomnya Ibnu Syihab itu luntur. Kalau nggak percaya tanya 151.
Sudah 2 tahun belum ada Wahabi yang bisa masuk ke sana balik mengibarkan bendera ke Wahabiyan. Nggak ada. Balik dengan kemarahan karena nggak bisa bantah. Hujahnya kuat, Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Setakat ini yang bisa menundukkan Aswaja itu baru Yai Hilman dari Basmi. Ini harus mau diakui jujur, betul nggak Bang Jo? Quran Betul, hadis betul, semua betul. itu. Ini betul. Quran hadis. Tahun baru itu dulu. Tanggal 1 masih ingat tahun baru. Itu yang kamu naik ke Rom-Romba Sultan Mataram ke siapa itu paling kuat. Wah si A itu saja, tapi nggak mampu berhujah, nggak mampu karena hadis yang dibawa Ibnu Syihab, Al-Quran yang dibawa Ibnu Syihab itu kan kuat sekali, tapi kuat kan di mata orang yang kabur ya. Kalau yang bisa meruntuhkan ya bisa menjadi tidak kuat. Oke, izin ya. Oke, izin. Ini halaman 409 dalam kitab apa? Tafsir Sawi, kita lihat nih. Ini kulitnya ya. Ini kulitnya. Hasyiah Al-Alama As-Sawi ala Tafsir Jalalain. Ya, dari tafsir jadi hasyiah. Ya, dari tafsir Jalalain dikupas lagi, dirinciin lagi, namanya hasyiah. Hasyiahnya siapa ya? Hasyiah Al-Alama Imam As-Sawi yang hidup di zaman Muhammad bin Abdul Wahab. Jilid keberapa ya? Ini kitab jilid kelima. Kita buka halaman 409. Nih. 409. Wakila hadhil ayah ya. Nazalat fil khawarij alladzi yuharrifuna ta'wil al-kitab. Ini ayat surat Al-Fatir ayat ke-6 dan ke-7. Kata Imam Ahmad Sawi ini turunnya untuk orang-orang Khawarij ya, yang mereka biasa mentakwil kitab dan sunnah, yang biasa mereka yuharrif ya, mereka memalingkan takwil kitab yang udah ada dari ulama, takwil kitab Al-Qur'an yang udah ada dari ulama itu dipelintir lagi sama dia. Jadi bukan takwil ulama itu yang ngomong, tapi dipelintir seolah-olah ulama itu yang ngomong. Mereka nih Khawarij suka mempelintir takwilnya kitab, wasunnah dan hadis. Wa yastahilluna bidzalika, dan mereka juga menghalalkan dengan yang demikian itu ya al-muslimin dima di sini enggak kelihatan. Yastahilluna bidzalika dima, darah-darahnya orang-orang muslimin mereka halalin. Halal darahnya begitu. Wa amwalahum, dan juga harta-harta orang muslimin itu dihalalkan. Kenapa Imam Ahmad Sawi bilang begini? Ya, sebentar antara jelasin. Kama huwa musahidu fi nadhairihim, sebagaimana mereka tuh menghalalkan begitu menurut pendapat mereka aja. Dalam pandangan mereka ini halal, dia langsung disikat. Ya. Wahum firqatun bi ardil Hijaz, dan mereka adalah golongan di negeri Hijaz. Yuqalu lahum al-Wahabiyah, yang mana nama mereka, golongan mereka adalah al-Wahabiyah. Kenapa Imam Ahmad Sawi bisa menyamakan mereka itu sebagai Khawarij di zaman sekarang yang namanya Wahabiyah? Karena dia melihat langsung kenyataan yang terjadi, bagaimana orang-orang Wahabi itu membantai mufti-mufti di Mekah, ya. Terus kejadian peperangan di Taif yang dipimpin langsung oleh Muhammad bin Abdul Wahab sebanyak 3 kali penyerbuan di tahun yang berbeda-beda. Itu perempuan, kakek-kakek, anak-anak kecil, bahkan bayi yang lagi menyusu di dada ibunya dibunuh. Ini fakta-fakta sejarah ada. Ini yang diperangin orang muslimin, yang diklaim ya, yang diklaim oleh Muhammad bin Abdul Wahab ya, kafir, musyrik, menyembah, kama musyahidun fi nadhairihim, bagaimana yang dia pandang dalam pemikiran mereka. Kafir aja karena menyembah kubur diklaimnya, padahal orang lagi doa. Langsung dibantai. Sebabnya apa dibilang kafir? Ya menurut penilaian mereka dalam pemikiran mereka. Kan Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan orang yang tawasul
kepada orang yang sudah wafat. Padahal Muhammad bin Abdul Wahab udah ditegur oleh gurunya, yaitu Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi. Udah menegur dia, jangan kamu kafirkan orang-orang yang bertawasul gitu. Ada panjang lebar dah. Terus yahsabuna annahum ala syai'. Mereka mengira bahwa diri mereka itu benar dalam kebenaran. Bagus. Ala innahum humul kadzibun. Bahkan ingatlah ya bahwa mereka itu adalah orang-orang pendusta. Ini Imam Ahmad Sawi yang lihat langsung kejadian fakta di lapangan. Beliau umur 31 tahun. Imam Syafi'i aja umur 14 tahun. Udah bisa jadi mufti. Siapa yang menyuruh dia jadi mufti? Gurunya sendiri, Imam Malik. Imam Malik ngelihat ketika itu kehebatan pendapatnya Imam Syafi'i ketika menetapkan satu hukum. Langsung dia terkejut, dia kaget. Diangkat mulai sekarang kamu jadi mufti, kamu boleh berfatwa. Imam Malik gurunya sendiri kaget-kaget melihat Imam Syafi'i ketika itu umur 14 tahun. Artinya orang-orang dulu tuh ketika belajar agama benar-benar belajar, nggak kayak kita zaman sekarang. Artinya umur 14 tahun, 20 tahun itu udah bisa jadi ulama. Kalau Imam Syafi'i kelasnya beda jadi mufti. Ini Imam Ahmad Sawi mufassir ketika itu umur 31 tahun cukup untuk menjadi saksi hidup. Dalam penilaian dia ngelihat ini orang-orang Wahabi, mereka orang-orang pendusta. Istahwadha alaihimus syaiton fa'ansahum zikrallah. Mereka ini ditergelincirkan oleh syaitan, maka mereka lupa akan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kita nggak boleh bunuh sesama muslim atau bagaimana. Ya, mereka dilupakan oleh setan dari mengingat Allah. Mengingat Allah ini banyak ya. Mengingat Allah bisa jadi mengingat hukum-hukum Allah, larangan-larangan Allah. Nggak boleh membunuh sesama Islam. Pernah Nabi, sahabat membunuh di medan perang. Membunuh orang musyrikin yang udah terdesak, lalu mengucapkan la ilaha illallah. Pas bunuh orang itu, dilaporkan sama sahabat yang lain ke Nabi. Nabi marahin sahabat itu, nggak boleh. Apakah kamu udah membelah dadanya? Ya Rasulullah, dia bersyahadat karena dia terdesak. Rasulullah nanya lagi sampai 3 kali. Apakah kamu telah membelah dadanya? Apakah kamu telah membelah dadanya sampai 3 kali? Nah ini mereka lupa akan hal seperti itu. Mereka lupa akan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Ulaika, dan mereka itu hizbu syaiton. Mereka itu adalah golongan-golongan partai-partainya syaiton. Ya kalau Nabi bilang kilabun nar, Khawarij ya. Nah ini Imam Ahmad Sawi bilang ini ayat turun ke Khawarij yang suka membelintir-belintir Al-Quran, sunnah-sunnah, dan suka menghalalkan darah orang muslimin. Seperti yang terjadi sekarang ini adalah Wahabi di negeri Hijaz. Mereka mengkafirkan orang muslimin mengikut penilaian mereka. Dalam pikiran mereka dibilang kafir langsung dibunuh. Ala inna hizba syaitan humul khasiru. Dan ingatlah kelompok-kelompok atau golongan-golongan setan itu mereka adalah orang-orang yang merugi. Nasallallahu al-karim an yaqta'a dabirahum. Semoga Allah memutuskan generasi mereka. Kita berdoa kepada Allah semoga generasi mereka nggak panjang, terputus. Seperti mana Nabi pernah bersabda, tiap kali terputus generasi mereka nanti akan muncul lagi pada generasi berikutnya. Mungkin setiap generasi berjarak 50 tahun ya. Satu generasi ke generasi lain mungkin berjarak 50 tahun. Tiap 50 tahun bakal muncul setelah setiap generasi itu terputus. Nabi yang bilang setiap generasi mereka akan terputus dan nanti akan muncul lagi. Terus terputus lagi, nanti akan muncul lagi, terus terputus lagi sampai akhir generasi mereka muncul bersama-sama dengan Dajjal. Siapa itu? Khawarij. Nah, Imam Ahmad Sawi di sini melabelkan Khawarij zaman sekarang adalah Wahabi. Karena prakteknya sama di lapangan. Seperti itu, Bang Tahyun. Gitu-gitu ya. Tapi kan Wahabi yang dimaksud mungkin bukan Muhammad bin Abdul Wahab, Ustadz Habib 151. Boleh jadi Wahabi yang dimaksud adalah Abdul Wahab bin Rustum. Kalau yang Ya, karena memang akidahnya Khawarij itu merupakan kelompok radikal. Saya sebenarnya. Ini kan udah jelas nih kata Imam Ahmad Sawi yang saksi hidup. Ini di negeri Hijaz. Kalau Abdul Wahab bin Rustum di Afrika. Satu. Kedua dibilang ini yang musyahiduna, yang kita saksikan di sekarang ini yang terjadi di negeri Hijaz sekarang ini.
dan itu Muhammad bin Abdul Wahab yang hidup sezaman dengan Imam Ahmad Sawi. Yang ketiga, kalau yang Abdullah bin Rustum, Abdul Wahab bin Rustum itu namanya firqahnya, golongannya Wahbiyah, bukan Al-Wahabiyah. Silakan ya, Bapak. Gini, Ustaz Tayyum, gini tanya. Mengapa kita itu masih kekeh begitu? Karena gambarannya jelas. Ketika mereka membenci kami gara-gara tawasul ke kuburan, ternyata mereka itu tidak paham apa itu tawasul di kuburan. Nah, sehingga mereka itu mengharamkan, terus menyalahkan terus selamanya. Saya yakin ya, kalau antum berdiskusi tentang tawasul dengan kami ya, antum juga akan tasamu bahwa ternyata tawasul itu boleh. Itu betul itu. Ya, termasuk tahlilan, maulidan dan sebagainya. Mereka itu memberi hukum tapi tidak paham apa yang dihukumi. Terus mereka menggunakan dalil Al-Qur'an. Nah, gampang kalau nggak percaya begini ya. Sampean kan tadi bilang kami kan ada hujahnya. Mereka yang merakit bom itu hujahnya juga Quran hadis. Hujahnya Quran hadis itu. Betul nggak, Bib? Betul nggak? Tanyalah siapa saja. Yang merakit bom itu hujahnya Quran hadis. Betul. Ya, saya bagi gambaran. Syiah itu hujahnya juga Quran hadis. Kok sampai kamu mengatakan, oh kamu nggak ikut Al-Quran, nggak ikut hadis? Banyak sama Ibnu Syihab. Yakin aku yakin saya. Bonyok. Bahkan sampai Mama Gufron lah kalau ceramah itu kan buka Qurannya, dibuka Qurannya, nanti makoli inama makoli, kan kita tahu sesatnya di mana. Tapi kalau ditanya apakah kamu tidak pakai Quran, ya Mama Gufron tetap pakai. Oh saya itu Quran hadis, saya itu Quran hadis. Maka kita harus uji pemahaman siapa dari Quran hadis tersebut yang mengikuti jalan salah, Kalau saya akui Wahabi itu paling gencar mendakwakan ayo loh kembali ke Quran dan hadis. Tapi ketika kita buka sama-sama apakah pemahamannya itu sesuai dengan jalan salah, nah itu baru nanti tahu. Sampean bawalah satu kasus saja, nanti kita buka di sini. Mumpung di sini ada Ye Andi, ini Umul Al-Hujali. Nah, beliau kan insya Allah ya lapang dada kalau diajak membeda seperti itu. Gitu ya. Kalau satu kasus saya tetap berpegang yang paling vokal sih kayaknya sih. Itu Maulid sih itu kayaknya. Itu perkara furu. Kita lagi Maulid bicara Nabi, ya? ini perkara usulnya dulu, Bang Tei. Oh, usul. Oke. Contoh lah. Terserah kalau mau dibandingkan mau furu usul. Saya kupas 2 menit saja. Saya kupas tentang Maulud 2 menit. Boleh nggak saya memanggil Ustadz Abdul Somad untuk tabligh akbar? Boleh nggak? Dalam Islam boleh? Boleh. Boleh. Bagaimana kalau di belakang banner itu saya tulis peringatan Maulid Nabi? Boleh nggak? Peringatan Maulid Isinya Nabi. sama Boleh. Lah iya. Lah terus apa yang menjadi iskal tentang Maulid Nabi? Kegiatan di dalamnya, Mama. Lah iya kan kegiatannya tabligh akbar yang diceramai oleh Ustadz Abdul Somad. Sama loh. Ketika Abdul Somad berceramah dari awal sampai akhir, itu isinya itu, tapi tulisannya saya tulis peringatan Maulid Nabi. Ayo. Gimana aja? Sebenarnya begini, saya tahu sebenarnya letak kesalahan, kekeliruannya di mana. Dari cara Anda mentakwil ya, itu di situ sudah terlihat sebenarnya. Takwil yang mana itu, Pak? Ya, jadi gini. Kita bilang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Anda mengartikan berbeda. Begitu pula juga dengan Maulid. Sudah jelas kita bilang bahwa di dalam Maulid itu kan ada kegiatan, ada ibadah, tapi Anda plesetin lagi. Kan seperti itu poinnya, Bapak. Jadi memang sudut pandang kita antara Wahabi dengan katakanlah Basmi dan kawan-kawannya emang berbeda dari sudut pandang itu. Kita tetap kalian plesetin.
bukan plesetin dah yang gini lebih tepatnya menurut saya, maaf ya tak jembatan ya, saya akan sebagai orang bodoh, Mbak Kiai ini terlalu tinggi levelnya, jadi harusnya Pak Kiai itu harus pakai level yang lebihan lagi, mau di downgrade agak lebih ini mungkin Pak Kiai apa ya agar lebih biar dicerna oleh Teh Yung mungkin gitu Pak Kiai, karena jujur ya saya juga sebagai orang awam ya kadang-kadang mendengar perkataan para kiai itu kadang-kadang juga apa toh ngomong apa toh mana gue ya maksudnya mudah nggak mungkin bagi orang kiai bukan bagi orang alim pak ahli ilmu tahu bagi kayak saya kayak Teh Yung ini kan orang awam itu kadang kok kayak nggak nyambung kan gitu Teh Yung ya itu yang saya rasa saya ditanya mudah kayak gitu loh Musto. Jadi harus pakai bahasa yang lebih disederhanakan lagi itu maksud saya. Maaf ya, bukan maksud saya cuman sedang melihat ya Teh Yung? Nggak apa-apa. Saya merasa bahwa bahasa yang saya pakai itu sebenarnya sudah bahasa bayi. Justru kalau tidak nyambung, iya. Lucu sebenarnya. Iya. Teh Yung. Bahasanya baik Teh Yung, saya nggak bisa bahasa selek. Nggak boleh ya Teh Yung? Takwil itu dilarang ya? Teh Yung? Gimana sih? Gini ya Bata. Apakah takwil itu tidak boleh ya dalam Islam? Apakah takwil tidak boleh dalam Islam? Itu belum sampai ke Menakwil ayat Al-Quran itu tidak boleh ya? Menakwil Al-Quran itu adalah satu kesalahan. Itu bentuk pertanyaan menjebak atau apa? Saya tidak bisa jawab. Bukan menjebak begini. Enggak juga. Izin. Begini Bang Teh Yung, artinya kalau Anda menolak takwil, itulah letak kesalahan Anda. Artinya, mafhum mukhalafahnya, kepahaman sebaliknya. Artinya ayat-ayat mutasyabihat ini harus diartikan secara tekstual begitu. Nggak boleh ditakwil. Oh begitu masuk pertanyaannya. Iya berdasarkan apa yang saya pahami, iya. Oh gitu. Sekarang bagaimana dengan ayat ini, dengan hadis ini? Coba. Bentar ya. Nih saya bagi. Wakilal yauma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Kalau kamu melupakan Allah, nanti Allah akan melupakan kamu. Berani nggak kamu mengatakan Allah punya sifat lupa? Berani nggak? Oh bagus sekali pertanyaan Anda, Masya Allah. Nah, ini bukan siasah ya. Ini memang Iya, nggak apa-apa. Betul, bagus pertanyaannya. Saya jawab, saya nggak berani. Oke. Oke, Bang Teh Yung, izin. Izinnya hadis Nabi nih. Hadis Nabi ya. Oke, habis setelah Nabi baca surat Ali Imran ayat ke-7 ya, warasikhuna fil ilmi ya. Yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab ya. Qalat, bertanya Siti Aisyah bilang menceritakan tentang ucapan Nabi ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul ladzi yattabi'una ma tashabaha minhu, kalau kalian melihat ya, idza ra'aitumul ladzina, kalau kalian melihat orang-orang yang, ini alladzina kembali kepada orang-orang yang atau kaum. Jika kalian melihat kaum yang mengikuti ma tashabaha minhu, apa-apa yang menjadi ayat-ayat mutasyabihat minhu dari dalam Al-Qur'an atau dari Al-Qur'an, artinya mengikuti sesuai teks ayat-ayat mutasyabihat dari Al-Qur'an, diartikan sesuai teks ayat. Faulaika alladzina sammallahu, maka mereka itu adalah orang-orang yang Allah sebutkan, fahdharuhum, kalian hati-hatilah dengan mereka. Nabi yang bilang nggak boleh kita memaknai secara tekstual ayat, secara ayat-ayat mutasyabihat itu sendiri, nggak boleh. Kalau kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dari Al-Quran, maka mereka itulah orang-orang yang Allah katakan hati-hati dengan mereka, jauhi. Artinya memang dilarang kita memaknai sesuai tekstual ayat, yang ayat itu adalah ayat mutasyabihat, nggak boleh. Nabi larang, nggak boleh. Ini udah jelas ini. Ada bahkan
sebelum Nabi bersabda dikaitkan dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaika ya al-kitaba huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Lagi bicara tentang ayat mutasyabihat nih. Baru nanti ada sabdanya Nabi. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kecenderungan kepada kesesatan. Ya. Perhatikan kalimat ini. Fayattabi'una. Maka mereka ngikutin tekstual mutasyabihat itu, matasyabaha minhu. Ini garis bawahin ini. Nabi bilang di sini, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una matasyabaha minhu, faulaika alladzi samallahu fadharuhu." Oke, baik, bisa diterima. Saya kira mungkin gini ya. Kesimpulannya, kita nggak boleh artian tekstual ayat, dilarang sama Nabi dan dilarang oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 7. Dan orang-orang yang di dalam hatinya ada cenderung kepada kesesatan, mereka justru memakai ayat-ayat mutasyabihat itu, memakai ayat-ayat itu dengan makna gitu. Artinya dimaknai ayat-ayat mutasyabihat itu. Mereka yattabi'una matasyabaha minhu. Mereka ngikut dari ayat itu. Mereka jalan dari gerbang itu. Gak boleh. Allah sifatkan sebagai orang-orang yang ada di hatinya kecenderungan kepada kesesatan. Dan dijelaskan di akhir ayat itu ada sabda Nabi. Itu udah clear banget. Ya, kalau kita nggak boleh ngikutin tekstual ayat, maka kita takwil atau tafwid. Nggak usah dimaknai sama sekali, tafwid. Serahkan kepada Allah. Nah sekarang kan kalau golongan sebelah ini kan mereka bilang tangan Allah ada tangan. Allah duduk di atas ars. Ini berbenturan nanti dengan ayat yang lain. Allah fisama. Allah di langit. Di langit apa di ars? Sedangkan jarak antara langit dengan langit yang satunya 500 tahun perjalanan.